Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 9 Agustus 2021 dalam pekan ke-19 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Ulangan bab 10 ayat 12 sampai 22 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Ada dua hal penting yang disampaikan kepada kita sekalian melalui bacaan yang pertama hari ini. Yang pertama, soal sunat hati. Pertanyaannya adalah, mengapa orang-orang Israel dalam bacaan pertama hari ini diminta untuk menyunat hatinya? Saya kira saya dan Anda, kita semua tahu tentang, boleh kita katakan, sifat dasar orang-orang Israel yang adalah orang-orang kepilihan Allah. Mereka adalah bangsa yang bersungut-sungut, suka memberontak kepada Allah. Dan juga kepada Musa, pemimpin yang dipilih oleh Allah untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, menuju tanah terjanji. Tapi mereka memang bersungut-sungut. Dalam bahasa bacaan pertama hari ini, orang-orang Israel adalah orang-orang yang tegar hati. Nah, Allah menuntut mereka untuk mengubah hati itu, menyunat hati itu, menjadi sebuah bangsa yang takwa kepada Allah. Yang kedua, Allah meminta bangsa Israel untuk mengasihi dan mencintai orang-orang asing. Dasarnya adalah, juga diceritakan dalam baca pertama hari ini, Allah mengingatkan orang-orang Israel bahwa dulu di tanah Mesir mereka adalah orang-orang asing dan mereka dicintai dan dikasihi oleh orang-orang Mesir. Sekalipun di kemudian hari sedikit ada perlawanan dari orang Mesir karena melihat begitu pesatnya perkembangan orang-orang Israel di tanah Mesir. Tapi sekali lagi, orang Israel ketika ada di tanah perbudakan Mesir, mereka adalah orang-orang asing, tetapi yang sudah mengalami cinta, kasih dari orang-orang Mesir. Nah, karena itu Allah mengajak mereka untuk mengasihi orang-orang asing. Apalagi kalau kita hubungkan dengan perintah yang utama dalam kekristenan, itu sejak perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru yang diajarkan oleh Yesus untuk mencintai sesama. Nah, sesama itu tidak saja orang yang sama agamanya atau bangsanya atau rasnya. Sesama itu siapapun yang ada bersama dengan kita, entah itu berbeda ras, berbeda agama, berbeda iman. Itu yang dimaksudkan dengan sesama. Dan orang Israel dituntut untuk mengasihi dan mencintai sesama dalam arti itu. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil hari ini, juga ada dua hal menurut hemat saya yang disampaikan kepada kita. Yang pertama, mengikuti Tuhan itu tidak sama artinya dengan bebas dari penderitaan. Dalam bacaan Injil hari ini, ketika Yesus untuk kedua kalinya berbicara tentang penderitaan, kematian, tapi juga kebangkitannya, murid-muridnya menjadi sedih hanya karena Yesus omong tentang penderitaan dan kematiannya. Mengikuti Yesus, mengikuti Tuhan, tidak berarti bahwa kita bebas dari penderitaan. Yang pasti, kalau kita mengikuti Tuhan, persoalan seperti apapun, penderitaan seperti apapun, akan mampu kita atasi dalam bersama dengan Tuhan. Itu yang paling pasti, dan itu harus menjadi kekuatan kita. Karena itu, jangan pernah menolak kalau seandainya Yesus menuntut kita untuk memangkul salib kita, untuk ikut menderita seperti Dia sendiri. Karena hidup kita tidak berakhir dengan penderitaan dan kematian, tetapi dengan kebahagiaan. Dan yang kedua, Yesus mengajak
para muridnya saat itu dan kita sekalian untuk jangan pernah menjadi batu sandungan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika pegawai pajak atau bea dari Bait Allah meminta kepada Petrus atau mengingatkan Petrus supaya memberi pajak kepada Bait Allah, Petrus menyampaikan itu kepada Yesus, bahkan Yesus mendahuluinya. Dan Yesus berkata memang harus melakukan atau memberikan pajak itu supaya Yesus dan Petrus tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain yang ada bersama dengan mereka saat itu. Saudari dan saudara yang terkasih, hal ini juga penting. Kehadiran kita kapan saja dan di mana saja tidak pernah boleh menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Artinya, jangan sampai kehadiran kita membuat orang lain tidak bisa bertumbuh dalam kebaikan. Hanya karena kita misalnya tidak bisa memberikan contoh hidup yang baik. Baik dalam tutur kata kita, dalam perbuatan-perbuatan kita juga. Saudari dan saudara terkasih, jangan sampai banyak kali di mana saja, sekurang-kurangnya dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, kita sudah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan memberkati.